Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke episode 5 ya. Ya, 5 betul. Dan kali ini ada satu premis yang menarik nih, yang bisa mungkin nanti jadi insight tambahan buat pengusaha tour and travel umroh ya khususnya. Dan premis ini adalah ya kalau misalkan banyak kita lihat ada beberapa metode cara promosi travel ya. Ya entah apapun itu lah promosi ya. Cuman kita akan concern kedua hal nih, dan kita akan mencoba meng-compare better mana atau kira-kira mana yang lebih efektif, atau nanti kita lihat apakah ini bisa di-mix dan ternyata work atau enggak gitu ya. Nah, premis itu adalah better mana nih atau lebih baik mana si owner tour and travel iklan pakai endorse ya KOL atau BA gitu kan, atau ads. Gimana nih? Siapa yang mau jawab dulu nih? Wah. Pertama dilurusin dulu, ini bukan better atau enggak ya. Ini lebih baik atau enggak, tapi kalau disuruh pilih, gua sebagai advertiser lebih milih mana nih untuk datengin traffic ke si travel itu gitu ya. Kalau gua lebih milih ke ads gitu. Walaupun gua nggak bilang KOL itu jelek ya, tapi kalau ads gua lebih bisa, pertama gua bisa kontrol siapa yang datang dan kayak gimana yang datang gitu. Karena kan kalau pakai ads itu kan gue by data ya, dan gue yang siapin semuanya tuh. Walaupun memang betul di KOL juga sekarang tuh ada tuh yang namanya lu script, kayak lu ngasih rules ke dia, lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gini, lu boleh gini, jadwal segini segini. Cuman itu kan ujungnya di ada namanya human error ya, kayak itu kan apa namanya? Sebut apa ya, eksternal ya, faktor eksternal. Jadi kayak kita nggak tahu nih tiba-tiba KOL sakit atau KOL apa, itu campaign itu bisa tertunda tuh. Tapi kalau meta ads atau ngiklan ya, ads itu bener-bener bisa diukur dari dari kita mau mulai, sebelum mulai sampai berhentinya itu bener-bener bisa diukur sampai sedetail mungkin gitu. Bahkan kan dengan data yang kita punya dari meta ads sendiri kan, kita bisa retargeting ulang tuh, ya kan? Bisa kita targetin lagi orang yang sudah mampir kah, lihat kah, komen kah, gitu sih. Jadi kalau gua dengan budget, misalnya katakanlah ini si travelnya punya budget terbatas gitu katanya, gue bingung nih mas, mau KOL dulu atau mau ads dulu? Kalau gua pribadi budget terbatas, enakan pakai meta dulu, gitu. Gitu sih palingan. Mas Hanif? Iya, kalau suruh pilih salah satu ya, sebenarnya dua-duanya ini harusnya bisa saling support. Betul. Cuman kalau harus pilih salah satu jelas meta ads, karena ini yang paling actionable tadi kata Mas dia bilang. Actionnya cepet lah terasanya gitu ya. Maksudnya kalau KOL kita perlu nge-brief dulu, perlu entah dia postingnya kapan gitu kan. Oh, jadwal ya? Iya, jangan-jangan ya perlu ngajak dia umroh dulu bahkan kan gitu sebagai budget iklannya dia. Ya itu kan lama ya impactnya. Sedangkan kalau meta ads ya bisa kita setting, publish ya beberapa menit itu iklan udah jalan gitu. Iklan udah muter ke audiens yang harusnya relate sama bisnis ya umroh ini gitu. Terus mungkin ya kalau harus dipadukan gitu ya. Umpamanya si KOL-nya ini nggak harus dia berangkat umroh. KOL ini bisa, mungkin kan niche-nya ada macam-macam ya KOL ya. KOL ini bisa membuat konten berupa edukasi untuk umroh, atau edukasi gimana cara memilih travel umroh. Dan si kontennya ini bisa diiklanin gitu. Jadi tetap ke meta lagi. Jadi iklannya ibaratnya kalau kita ngiklan di KOL kan reach-nya dia juga terbatas kan, tapi dia nge-post sekali, ya nggak mungkin semua followersnya lihat gitu. Kalaupun viral kayak agak susah sih. Kalau konten edukasi dan konten mempromosikan sesuatu viral tuh agak susah. Nah, dengan dapat konten dari KOL itu, nah itu dibus lagi pakai meta ads. Jadi ujung-ujungnya meta ads juga. Semua akan meta ads pada waktunya. Semua akan meta ads pada waktunya ya. Jadi memang walaupun kita ngeliat beberapa tour and travel itu dia pakai KOL, ya langkah baiknya memang di-combine ya. Ya, combine betul. Combine, karena kalau ya tadi benar itu terbatas ya, karena beberapa KOL tuh nggak semua followers akan ngeliat konten si KOL itu di hari yang sama, di detik yang sama dan segala macamnya. Plus ya
paling persentasenya juga kecil banget ya. Betul. Pun dia punya 1 juta followers kan nggak mungkin 1 jutanya nonton si Betul. konten itu untuk satu waktu gitu. Sedangkan mungkin kita butuh hasil yang cepat gitu kan. Benar. Oke, Soal cepet sih sebenarnya emang. kalau gua pribadi sih iya. Karena emang nggak semua advertiser ya. Jadi memang Meta Ads ini benar-benar apa namanya applicable banget buat apalagi yang baru kita mulai usaha gitu Iya. kan. Artinya again kalau misalkan memang kita modal terbatas gitu kan, terus SDM juga terbatas, Meta Ads tuh kayak udah yang jadi shortcut lah menurut kami gitu ya, menurut saya juga pribadi untuk nge-boost postingan atau misalkan nge-boost promosi atau iklan kita ke Lebih apa banyak namanya, audiens. lebih banyak audiens Ya. gitu. Dibanding harus kita ngebayar KOL dulu. Tapi gini, ini bukan berarti mempromosikan Meta Ads itu sebagai alat ajaib ya teman-teman. Ini tuh kita mau mengclearkan bahwa Meta Ads itu adalah sebagian tools yang bisa dikontrol gitu. Maksudnya kita bisa nyari market dengan kontrol penuh lah gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi bukan berarti kita, oh udah kita coba belajar Meta Ads, iklan, bla, terus tiba-tiba kok nggak ada ya. Nah itu juga salah tuh berarti gitu. Jadi mindsetnya juga dirapihin bahwa Meta Ads itu seperti tools-tools ads lainnya kayak Google Ads, kayak TikTok Ads, ya gitu-gitu sama kurang lebih. Cuman memang Meta Ads sejauh ini platform yang ibaratnya dia punya market yang udah niche gitu, udah gede banget juga, dan memang bahkan TikTok Ads aja ngiklannya di Meta Ads gitu. Iya. Ya platform paling gede kan kalau Meta tuh ada Facebook, Instagram, Threads, sekarang WhatsApp. Betul. Terus bisa juga dia taruh di Audience Network. Ya, betul. Jadi memang seluas itu tapi seniche itu juga gitu. Luas dan audiensnya yang paling banyak makanya. Gitu kira-kira. Oke, Ya video kali ini nggak panjang. video kali ini nggak panjang karena memang kita Yeping. nggak debatable juga ya. Iya benar. Jadi ini kan di-combine terus sama ini sih. Jangan lupa pantengin apa video-video kita yang lain ya karena ini satu dan lain halnya itu kayak saling lain ya. Jadi Meta Ads itu satu hal, nanti perlu dipadukan sama ilmu branding, funnel, terus casing, script dan segala macam. Misalnya nanti kita breakdown lagi di video-video selanjutnya. Dan bukan berarti kita ngerekomendasiin pakai Meta Ads itu hanya sekedar ketika teman-teman tahu itu boost post itu adalah iklan ya Meta Ads. Nggak hanya Iya. seperti itu gitu Iya. kan. Khawatirnya apa namanya hanya sesimpel itu. Padahal memang praktiknya untuk menjalankan iklan yang bagus dan efektif nggak hanya sekedar kita paham mana tombol boost post di postingan teman-teman Ya. gitu. Penutup Mas Anip. Cukup sih, tadi udah selesai. Selesai. Enggak cukup kayaknya. Kayaknya segitu cukup. Oke, mungkin untuk episode kelima hanya sampai sini aja ya. Kalau misalkan memang teman-teman entah itu owner tour and travel mau diskusi di kolom komentar silakan. Dan yang terakhir jangan lupa follow, like, and subscribe. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Wabarakatuh.